Karena kenapa aku tuh bisa ngomong kayak gini Kak? Karena beberapa temen aku jatuhnya akhirnya cerai gara-gara ini. Karena salah satu penyebab perceraian salah satunya ya finansial, yang materi paling gitu, uang gitu. Jadi yang temen aku ini, long story short, ceritanya adalah ternyata dia baru tahu kalau si suami punya utang ratusan juta. Ngomong-ngomong nih Kak ya, dulu waktu kamu nikah, ada gak sih obrolan khusus yang diobrolin sama calon suami? Kamu udah nikah berapa lama nih? Aku udah nikah 2015, berarti sekitar 8 mau 9 tahun ini. 9 tahun ya? Aku berarti tahun ini 12 tahun cuy. Udah melewati 1 dekade ya? Ini Masya Allah, belum. Ada kan 10 tahun ya? Ya udah. Gimana? Kita obrolin pernikahan nih. Gimana pagi ini? Di sesi pertama kita akan ngobrolin pernikahan dulu nih. Tentang background. Kayaknya kalau di waktu aku nikah dulu tuh pertimbangannya nggak terlalu banyak seperti anak-anak Gen Z zaman sekarang ya. Kalau dulu aku karena mungkin kenalnya udah lama, terus sama-sama. Pacarannya berapa tahun tuh? Dari 2007 berarti sampai nikah 9 tahun ya. Pacarannya 9 tahun. Kok lama ya begitu gitu? Masa sih? 2007 sampai 2015. Pacarannya itu 2007, 2008, 2000. 9 tahun loh. Iya 9 tahun ya. Lama banget. Wah, berarti seharusnya anaknya udah SMP. Itu kalau KPR udah tinggal bentar lagi. Karena kan dari teman kuliah. Yes. Kuliah, kerja, baru karena sudah dirasa sudah sama-sama kerja nih, kenal juga udah lama, ngapain sih lama-lama nunggu. Jadi ya udah, pertimbangannya cuma sekedar itu. Terus nikah. Dan sekedar ya kamu nyari siapa lagi. Oke. Apalagi kalau cewek kan, aku karena udah masuk usia 25 juga mungkin ya deh waktu itu. Pertimbangannya dari segi usia dan sudah kerja. Waktu itu suami umur? Sama, selisih sebulan doang kita. Oh, kamu tuh sama Mada seumuran? Kayaknya kita 11-12 deh kisahnya ya. Aku tuh kayak ngerasa kalau Mada itu jauh lebih tua loh. Sumpah. Aku mikir dia kakak kelas kita. Karena gitu dia mungkin lebih bijak kali ya, lebih suka ngoreksi, lebih suka jadinya mungkin terlihat lebih dewasa. Laganya kayak udah tua gitu. Seumuran kita, malah aku yang lebih tua 1 bulan. Aku Agustus, Mada September. Oke. Berarti 9 tahun pacaran dan sekarang sudah 8 tahun nikah. Tuh kan anaknya udah remaja kalau nikah dari awal pacaran ya. Luar biasa ya ibu satu ini. Kalau aku sama Iwa itu nikahnya udah masuk 12 kan ini. Tahun ini 12 tahun. Pacarannya kayaknya tuh 6 tahun kayaknya. Dari kuliah juga atau dari SMA lulus kelas karena 3. kamu memilih nikah muda ya, nikah muda. Nikah muda. Sebenarnya aku tuh nggak milih nikah muda, nikah muda, tapi ternyata nikah muda gitu. Ternyata nggak muda. Satu kata yang menggambarkan pernikahan ya, ternyata tidak mudah gitu. Oke sih, jadi maksudnya gini, aku tuh nggak pernah pacaran Kak. Nah sama. 11-12 nggak sih? Pacar itu ya udah nikahnya sama itu. Jadi sebenarnya ya. Aku ya fun fact, aku nggak pernah pacaran. Aku juga nggak pernah dideketin cowok. Jadi hidup aku tuh pilihannya cuma Iwa. Mungkin ada tapi cowoknya nggak berani kali ghosting mungkin dia nggak tahu. Yang aku cuman rasain, yang kamu tahu. Pokoknya ya, mau SMP, SMA, kuliah, bahkan setelah lulus kuliah aku tuh gak pernah dideketin sama cowok. Gak pernah. Jadi sampai berair loh. Sampai terharu ya Bu. Pengen nangis kan? Enggak, karena ternyata banyak kesamaan sebenarnya kita. Oke, soalnya emang waktu itu tuh kayak apa ya, zaman aku SMP, SMA, kuliah, memang bener aku tuh nggak pernah tahu yang namanya romansa. Aku nggak pernah pacaran, aku nggak pernah dideketin sama cowok satu pun, nggak ada, nggak pernah beneran. Atau kamu nggak ngerasa kali? Nggak, I'm not that stupid gitu. Aku memang nggak pernah ada yang deketin gitu. Bahkan aku tuh inget banget dulu waktu SMA pernah ada satu temen nih, laki lagi gitu.
dia tuh memperolok aku gitu. Memperolok aku, mungkin maksudnya bercanda ya, tapi waktu itu sempet hurt gitu, sempet sakit hati gitu. Dia bilang kayak gini, dasar gak laku. Aduh, Gitu. mulut yang gak Iya. berguna. I know gitu. Dan itu waktu itu sempet yang aku termasuk orang yang karena orang kalau nggak pernah kan jadinya nggak, ya udah Ya sih, udah, karena nggak pernah, emang nggak gitu, pernah. nggak pernah pacaran, nggak pernah apa, hanya waktu dibilangin kayak gitu jadi Jadi sedih, kepikiran. gitu. Am I that ugly gitu? Emang aku tuh sejelek itu? Emang aku tuh sangat tidak seatraktif itu ya gitu kan, tidak semenarik itu sehingga tidak ada satupun lelaki yang mendekati. Itu SMA kejadiannya. Kuliah pun sama. Tapi karena dari dulu fokus aku tuh jualan sama ikut organisasi dan ikut lomba-lomba, jatuhnya memang itu tuh nggak pernah ada dalam List pikiranmu. mikir pun nggak pernah gitu loh. Romansa tuh nggak pernah. Sampai akhirnya SMA mau lulus ditembak sama Iwa. Sepantaran kita. Orang yang nggak pernah ngedeketin aku, ujuk-ujuk di akhir tahun tuh deketin. Terus nembak. Terus untuk orang yang nggak punya pengalaman kayak aku tanya sama teman aku, aku ditembak nih sama Iwa, gimana ya gitu. Nggak langsung dijawab tuh. Nggak. Masih pertimbangan. Aku tanya sahabat aku dulu. Itu gimana ya, aku gitu kan. Terus dijawab lah sama teman aku gitu. Dia bilang, Iwa tuh orang baik kok gitu. Dia bilang kayak gini, aku kalau jadi kamu Dev, aku akan terima dia. Gitu. Oh gitu. Ya udah deh, akhirnya aku terima. Pacaran, terus dia keterima kuliah di Jakarta, aku di Surabaya. Jadi kita tuh LDR selama pacaran itu kita LDR tuh 4 sampai 6 tahun ya kalau nggak salah. Sepanjang ya. kuliah itu lah Sepanjang ya. kuliah lah ya. Berarti 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 5 tahun lah. 5 tahun lah tengah-tengah ya. 5 tahun tuh kita LDR sampai akhirnya dia penempatan. Dia akhirnya kerja gitu, penempatannya di Kalimantan. Itu langsung kayak pengen ada temennya. Gitu. Karena mungkin Kalimantan juga tempat yang, kalau kita kan Jawa ya udah di Jawa ya. Kalau dia Kalimantan jauh banget lagi, Kabupaten Sanggau. Itu tuh kayak sekitar 8 jam gitu loh Kak, dari Kota Pontianak, besarnya. dari ibu kotanya gitu. Dan ibunya kan kenal sama aku. Itu pun juga minta gitu. Devi gak pengen langsung nikah gitu. Waktu itu aku masih kuliah. Kan aku kuliahnya kan D3 3 tahun, habis itu S1 2 tahun. Jadi aku tuh masih kuliah itu. Devi nggak mau nikah, tapi Iwa udah kerja. Udah berangkat dulu. Karena dia juga D3 kan dulu, 3 tahun terus kerja di Kalimantan. Oh gitu ya, Tante. Darangan orang tua tuh emang biasanya gitu, daripada jauh-jauhan. Iya, waktu itu aku tuh tahu pikirannya mamahnya. Jadi mamahnya tuh bilang dia tuh takut anaknya nggak balik. Oh iya, banyak yang ada mitos-mitos ya. Ya aku juga denger itu sih. Ya walau-walau ya. Karena posisiku sekarang juga udahlah, daripada jauh-jauh mending ikut ke sana daripada kayak gitu. Jadi itu kan Kalimantan ya. Kita kan tahu ya, Kalimantan tuh katanya rada horor gitu. Apalagi kalau misalnya ketemu kaum Dayak gitu, takutnya kalau ada yang suka abis gitu nggak pulang ke Jawa gitu. Nah, mamah aku tuh percaya yang kayak gitu dan takut nanti anaknya tuh nggak pulang. Jatuhnya mama mertua aku tuh yang tanya sama aku, Devi abis lulus mau apa gitu. Ya mungkin cari kerja Tante gitu. Gimana kalau langsung aja nikah sama Iwa gitu. Kan Devi kan bisnis, ya udah bisnisnya dilanjutin aja gitu. Mama aku tuh makanya dia support banget aku bisnis karena biar bisa nemenin anaknya. Ya udah akhirnya langsung loh Kak, langsung, maksudnya cepet banget. Aku lulus hari ini nih, dinyatakan lulus 2 hari kemudian, jadi aku bahkan belum wisuda. Iya sih, tapi waktu itu memang kamu itu adalah teman pertamaku yang aku datengin nikahnya, maksudnya yang sepantaran, iya kan, waktu hijabi dulu. Jadi aku bener-bener tuh, dan aku masih nyimpen hadiah dari kamu tuh. Dari IDK gift gitu kan. Itu aku masih nyimpen, alhamdulillah. 2 hari langsung nikah.
langsung dibawa ke Kalimantan. Ya udah. And then kita udah 12 tahun bersama dengan anak satu. 1,2 dekade. Iya. Jadi sesimpel itu dan seeasy itu gitu. Hanya apa ya? Ternyata dalam pernikahan itu tidak seeasy itu. Banyak banget yang perlu diurusin gitu. Syukur alhamdulillahnya, kayaknya aku beruntung aja, tanda kutip ya, itu harus disyukuri. Aku beruntung, bibit bebet bobotnya pas semua. Terus pernikahannya pun jalannya lancar semua gitu. Walaupun banyak yang perlu diobrolin dan banyak, ada aja naik turunnya, ada aja pastilah ya, namanya hidup ya, yang bikin ya Allah gitu kan, sampai mikir aduh mendingan aku sendiri aja, itu juga ada, itu juga ada, tenang gitu, sampai akhirnya bisa menyadari bahwa oh ternyata dalam pernikahan tuh banyak banget ya yang perlu harus diketahui, sehingga kayaknya kita tuh perlu deh nge-share obrolan-obrolan yang perlu kamu obrolin sebelum menikah. Ya enggak? Benar-benar. Karena memang sekarang itu dengan adanya media yang ada, akhirnya orang itu yang belum nikahnya ngelihat berita tentang perceraian, KDRT, belum lagi ada yang baru lagi ternyata pasangannya LGBT. Aduh, ada kan yang kayak gitu. Itu ada banget dan itu sedih banget sih. Jadi bikin orang yang belum nikah ini jadi kayak ketakutan. Bahkan sekarang banyak pilihan untuk memilih tidak menikah. Nah, di situ aku juga mikir Kak ya. Ternyata dulu tuh aku itu berarti aku tahun 2012 ya. So easy for me to get married gitu yes, kan. I marry you. Yeah, yes I do gitu misalnya gitu. Itu easy banget gitu. Ternyata sekarang saat sudah ada media sosial, saat kita udah banyak lihat Instagram berkeliaran kisah-kisah tentang pernikahan, oh ternyata saat ini makin gak mudah ya orang untuk memutuskan untuk menikah. Untuk karena percaya yang terpapar itu banyak banget, permasalahan yang ada di pernikahan tuh banyak banget, sehingga Gen Z nih, adik-adik kita ini semakin takut nih untuk mulai menikah karena mereka melihat kok pernikahan mengerikan sekali ya. Kayak kamu bilang tadi, ada KDRT lah, ada ternyata nikahnya sama LGBT lah, ternyata diselingkuhin lah gitu. Iya sih Dev, kayaknya memang menarik banget untuk kita share ke adik-adik kita ini biar sebenarnya bisa kok nikah dengan ekspektasi yang kamu inginkan. Cuman mungkin akan ada hal-hal yang harus diobrolkan dengan pasanganmu sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, mungkin nih untuk adik-adik zaman sekarang apalagi udah nggak selugu kita dulu deh Kak. Kalau kita dulu kan lugu banget ya, mau nikah gitu. Iya, pokoknya bermodalkan cinta cukup. Iya, bermodalkan kamu udah kerja oke. Iya, udah gampang, easy gitu. Tapi zaman sekarang aku bisa memahami kok Kak, aku bisa memahami teman-teman adik-adik yang memilih untuk wait gitu, nggak semudah dulu. Kita dulu gitu. Aku memahami karena memang zaman sekarang setelah kita terpapar dengan begitu banyak cerita di media sosial, akhirnya aku bisa memahami bahwa sebelum menikah memang harus banyak banget yang diobrolin. Yes. Oke, kita obrolin di sesi selanjutnya. Oke deh. Nah, jadi memang bener sih menurut aku ya, kita tuh nggak bisa lagi lugu-luguan kayak dulu lagi. Kita kan dulu tahun 2012 nih masih lugu banget kan, mau nikah langsung nikah aja gitu, nggak perlu banyak diskusi. I never have a serious discussion with Iwa loh, nggak pernah loh. Kita nggak pernah tuh ngomongin finansial, kita nggak pernah ngomongin nanti kita tinggalnya di mana, nanti kita punya rumah caranya gimana, nanti kita beli mobil nggak ini gitu, nanti kita punya anak berapa, nanti kalau misalnya anak kita kenapa-napa gimana gitu. Nggak pernah ada obrolan kayak gitu. We just get married, udah gitu. Hanya sekarang nih setelah sudah semakin dewasa, aku udah 12 tahun menikah, udah denger begitu banyak kisah tentang pernikahan di kanan kiri, akhirnya menyadari bahwa paling tidak untuk saat ini adik-adik kita tuh perlu kita kasih tahu bahwa mereka udah nggak bisa selugu kita kalau mau nikah. Mereka tetap harus punya serious discussion before married bersama dengan calon
pasangannya. Gitu. Bener sih, Dev. Sebenarnya diskusinya pun juga bukan berarti dengan hasil diskusi itu pernikahanmu akan lancar ya, enggak. Tapi Enggak. meminimalisir ya Iya. hal-hal yang memitigasi gitu. resiko. Paling nggak ya. bisa tahu gitu. Sebenarnya Mm-mm. pasangan aku ini Sudah sejalan sevisi nggak nggak sih sih? gitu. Heeh. Soalnya paling tidak nih pernikahan tuh pasti akan ada masalah. Pasti. Pasti. Heeh. Mau kamu udah obrolin semuanya di awal, waktu nikah itu pasti akan ada aja. Buktinya kita berdua kan hitungannya yang pacarannya lumayan lama juga Iya. ya. Kamu 6 tahun, aku 9 tahun, tapi ya tapi aku tetep LDR cuy. Oh iya. Ketemuannya cuma setahun sekali kali gitu kan. Dan itu pun banyak yang masih Masih yang harus didiskusikan. banyak didiskusikan gitu. Mm-mm. Bukan berarti saat kita udah ngupas tuntas di awal, di situ pernikahan nggak ada masalah, enggak. Mm-mm. Pasti akan ada Pasti aja akan ada. tantangan-tantangannya karena kan teori kan kalau ngobrol kan diskusi kan teori. Mm-mm. Kita nggak tahu prakteknya kayak gimana gitu. Mm-mm. Tapi at least saat kita itu ngerti jalan pikiran pasangan kita tuh bisa ngerti nih pernikahan ini tuh bakal enak gak ya buat aku Mm-mm. nanti gitu. Misalnya cara berpikir aku tuh realistis misalnya. Mm-mm. Cara berpikir dia itu nggak realistis. Waktu menikah wah bisa banyak bertengkar nanti gitu misalnya gitu. Jadi menurut aku nih ya satu hal nih kalau dari aku yang perlu banget diobrolin sebelum menikah adalah masalah finansial. Itu penting banget karena pernikahan itu menurut aku nih harmoni nggak harmoni itu ujung-ujungnya duit. Iya sih benar. Itu tuh kayak masalah utama. Meskipun banyak yang akar bilang banget kebahagiaan gitu. nggak bisa dibeli dengan uang, tapi uang bisa membeli kebahagiaan lah ya. Iya kan? Betul aja ente. Kebahagiaan. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Benar. Tapi orang bisa bahagia dengan ada uang. Benar. Iya kan? Heeh. Jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan itu semuanya dari Butuh uang. uang. Gitu. Mm-mm. Dan kita itu perlu banget tahu sebenarnya konsep finansialnya kita sama pasangan tuh sama nggak? Kalau nggak sama udah repot deh. Misalnya yang satu sukanya nabung, yang satu sukanya boros gitu misalnya. Pokoknya ada kan tipe orang yang ada duit habisin, ada duit habisin. Atau yang jelek banget deh. Satu suka nabung, satu suka ngutang. Aduh. Ya kan? Kacaunya gimana? Itu kacau banget loh. Kalau tanda kutip ya. Kalau cuman suka ngabisin, tapi kan memang ada yang dihabisin. Ya udah sih, berarti itu rezekinya gitu. Tapi bayangin kalau sukanya ngutang. Nah itu jadinya makin Dia ngabisin sesuatu yang bahkan bukan miliknya gitu. Pokoknya ngutang pengen beli hal-hal yang tidak perlu, bukan hal pokok, dia harus ngutang gitu. Hanya karena pengen aduh itu gelangnya lucu deh. Hanya karena lucu dia ngutang gitu misalnya. Itu aja udah red flag. Udah beda tujuan finansial lah ya. Finansial. Jadi menurut aku adalah yang pertama banget yang perlu banget dibuka di awal tuh finansial. Misalnya, ini juga nih, ini tuh jarang banget loh diobrolin, jarang. Biasanya ketawanya setelah menikah gitu. Karena ekspektasi atas finansial tuh juga menurut aku dari awal harus diobrolin. Gini, misalnya, kita nih cewek nih, ya. Ini karena kita perempuan, jadi sudut pandangnya tentu dari perempuan ya. Tanya, harus berani tanya, dan yang laki harus berani jawab. Kalau yang laki gak harus berani jawab, itu aja udah tanda tanya nih. Kenapa gitu. kok mau serius tapi ada yang ditutupin istilahnya kayak gitu ya. Pertama tanya, punya hutang apa enggak? Nah kita pun juga harus jujur yang perempuan. Aku punya hutang sekian, ke siapa atau kemana, jumlahnya berapa, untuk berapa tahun, tiap bulan bayarnya kayak gimana misalnya. Laki juga gitu. Oke, kalau punya hutangnya apa aja? Oke, udah kebuka nih punya hutang. Kedua, tanggungan. Punya tanggungan enggak? Misalnya, si laki misalnya, oh iya sayang, aku punya tanggungan mamah aku sama adik aku 2. Adik aku 2 tuh masih sekolah, satu SMA, satu kuliah. Jadi masih aku yang harus biayain. Itu semua aku yang biayai karena yatim misalnya gitu, nggak punya bapak gitu. Mamah juga mungkin ibunya dia juga nggak kerja. Ibu aku juga aku tuh yang ngurusin semuanya. Oke, udah jelas nih tanggungannya udah jelas. Langsung tanya nominal. Per bulannya berapa nih? Itu biasanya yang jarang tuh ditanyain. Karena biasanya waktu pacaran ngomongin finansial tuh
agak tabu ya Tabu. biasanya, tapi Dan ya kadang perempuan kadang nih kalau udah bucin takut ditinggal kalau kebanyakan tanya. Padahal menurut aku ya, balik lagi ya, terserah mau dipakai atau enggak ya kan. Menurut kita tuh kalau ditinggal berarti memang bukan berarti dia. memang bukan jodohnya. Berarti gitu. bukan dia. Mungkin Tuhan sedang menolong kita. Bisa jadi. Dan Atau Tuhan ikhtiarnya sedang dengan menolong kamu, dia. iya kan? Dan ikhtiarnya dengan cara kamu harus terbuka dengan Iya, pasanganmu, itu ikhtiarnya. gitu. Tanya, oh kamu punya tanggungan berapa, 3 ya? Iya 3. Mama, dia bilang misalnya, mama, adik aku 2, 1 kuliah 1 SMA. Oke, berapa nominalnya? Oh adik aku itu tiap bulan aku harus transfer, yang adik pertama aku harus transfer 3 juta, adik kedua aku harus transfer 2 juta, mama itu harus aku transfer 5 juta. Berarti total 10 juta buat keluarga aku, tanggungan. Tanya lagi, bersih itu, bersih. Ada lagi nggak? Takutnya misalnya, oh ternyata aku juga harus nanggung listrik, air, telepon. Jadi maksudnya 5 juta itu belum termasuk listrik, kebutuhan air, rumah, telepon, gitu ya. apa namanya tuh, internet dan lain sebagainya. Misalnya dia jawabnya, udah, itu udah semuanya. Oke, clear, udah clear ya. Tadi utang udah, tanggungan udah. Terus tanya lagi, mungkin di awal ini, gajimu berapa? Ya kan? Pendapatanmu berapa? Oh pendapatan aku 40 juta misalnya gitu. Oh pendapatan kamu 40 juta, 10 juta buat tanggungan, terus kamu punya cicilan misalnya dia punya cicilan rumah sama mobil, habis 20 juta, berarti tinggal 10 juta misalnya. Terus 10 juta ini mau diapain? Nah itu juga harus ditanya, karena belum tentu 10 juta ini dikasihin ke istri kan. Belum tentu kan. Nah tadi dia pengennya sih aku punya tabungan pensiun ya, jadi belum ke kamu misal lo ya, misal oke 10 juta ini sayang, aku tuh ada tabungan pensiun, aku ada tabungan pendidikan, aku ada investasi, jadi buat untuk biaya rumah hidup. tangga Jadi berapa tuh? untuk rumah tangga aku bisa ngasih ke kamu tuh 3 juta misalnya. Aku bisa ngasih ke kamu 3 juta tuh bersih, tapi 3 juta tuh bersih buat kamu tok gitu. Uang jajan. Uang jajan. Kalau masalah kebutuhan listrik, hari-hari itu udah ada nih. Misalnya udah dibajetin uang kebutuhan rumah tangga misalnya. Jadi buat kamu 3 juta. Oh gitu. Baik, gitu kan. Nanti yang perempuan boleh mikir nih. Aku segitu. Paling nggak ada ekspektasi. Bisa jadi waktu menikah, namanya rezeki nambah, ada bonus ini, bonus itu. Mungkin sekarang gajinya 40, tapi tahun depan kan bisa ada kenaikan. Atau rezeki apa, atau ternyata dia punya bisnis investasinya jalan, terus dia dapat rezeki lebih, walau alam. Tapi yang jelas paling nggak tahu nih basicnya. Udah tahu amannya segini berarti. Basicnya tuh udah ngerti nih. Terus ngomong juga yang perempuan, ekspektasinya perempuan ini apa? Misalnya, aku tuh juga punya tanggungan sayang. Aku tanggungan mama aku sama adik aku 1 di rumah. Adik aku tuh masih SD, jadi aku harus ngebiayain dia SD, SMP, SMA, kuliah. Mama aku juga nggak kerja, nggak ada pensiunan, jadi aku harus ngasih dia 5 juta tiap bulan gitu. Saat ini aku kerja, aku ada gaji aku 20 juta tiap bulan. Aku masih bisa dengan gajiku untuk nge-provide untuk gitu nge-provide tanggungan aku sendiri. Untuk hutang, alhamdulillah aku nggak punya hutang. Misalnya gitu tuh. Jadi gimana? Nah, udah kan? Saling tahu nih. Nanti tanya juga sama suaminya. Kamu nggak apa-apa kan kalau aku terus kerja? Misalnya. Kalau ternyata suami bilang nggak boleh, kamu harus di rumah, jadi ibu rumah tangga. Aku maunya kamu di rumah, kamu nggak boleh kerja. Aku yang provide. Oke, kamu yang provide, tapi aku ada tanggungan tadi ya. Sanggup kamu nanggung 5 juta buat mamahku per bulan, terus adik aku sampai lulus kuliah gitu. Anggaplah tiap bulan kasih 3 juta juga deh. Anggaplah jadi 8 juta nih buat keluarga aku. Di luar akunya sendiri loh itu. Tapi dia kasih 3 juta tadi ya. Aku ingat dia kasih 3 juta. Gimana? Sanggup nggak? Biar mikir. Jadi semakin realistis semakin baik. Semakin puyeng, ya memang ini kayak
latihan sebelum menikah. Daripada kamu puyengnya waktu udah masuk, Nah, mending di depan hitung-hitungannya. gitu. Kalau misalnya ini kan gak maksa nih, perempuan cuma ngasih apa adanya, gambaran yang aku segini mau. karena aku memang ada penghasilan segitu selama ini. Aku nggak apa-apa kok. Saat ini kalau misalnya kamu masih belum bisa provide aku untuk nambalin tanggungan aku nggak apa-apa loh kalau aku kerja dulu. Nanti mungkin 2-3 tahun saat kamu sudah lebih oke, kamu sudah ngerasa, aku bisa kok ini provide, aku akan lepas pekerjaanku misalnya. Atau kalau misalnya perempuannya malah bilang gini, kamu mungkin bisa provide aku tapi aku tetap harus kerja karena aku nggak bisa kalau nggak kerja. Karena aku pengennya jadi wanita karir misalnya. Karena aku mau jadi wanita karir, itu pun juga harus jelas. Jadi biar ekspektasi sama nantinya actionnya tuh udah setara gitu. Kalau misalnya yang perempuannya dari awal udah jelas, jadi waktu menikah suaminya ujuk-ujuk minta dia lepas, loh kan dulu aku udah bilang kalau aku memang bukan masalah kamu bisa provide aku atau enggak, tapi aku memang gak pengen jadi ibu rumah tangga, aku memang pengen kerja, aku pengen jadi wanita karir. Nah, kayak gitu tuh. Itu paling gak untuk masalah finansial sih menurut aku minimum itu. Minimumnya aja tuh tidak mudah. Iya, kalau itu berhasil diomongin itu udah bagus banget Udah sih. bagus Aku rasa langsung semuanya I do deh. Iya, Kalau semuanya ngomong kayak gitu ya. Udah jelas kan? Karena gitu. udah jelas. Karena kenapa aku tuh bisa ngomong kayak gini, Kak? Karena beberapa temen aku jatuhnya akhirnya cerai gara-gara ini. Karena salah satu penyebab perceraian salah satunya ya finansial materi yang paling, gitu, uang gitu. Jadi yang temen aku ini, long story short, ceritanya adalah ternyata dia baru tahu kalau si suami punya utang ratusan juta, gitu misalnya gitu kan. Terus baru tahu ternyata tanggungan keluarganya banyak banget, sedangkan dia nggak dikasih apa-apa. Sedih kalau denger kayak Itu gitu ya. Ada laki-laki yang merasa bahwa ngasih istri itu berat banget. Aneh kan? Tapi jadinya dia nggak tahu esensi nikah untuk apa ya. Nah, esensi nikah kan di buku akad itu ada kan untuk menafkahi istrimu. Namanya seorang suami harus memprovide, harus menafkahi istrinya. Tapi jangan salah, Kak. Ternyata zaman sekarang ada laki-laki yang merasa dia ngasih ke istri itu hal yang berat. Gitu loh, merasa bahwa kayak ngerasa istri itu orang lain gitu, bukan tanggung jawabnya dia. Jadi ngasih seadanya aja, 100-200 ribu yang penting lo bisa hidup gitu. Gimana cuy? Aduh, gitu. Ya, no I don't kalau gitu. No I don't. Aduh, emang ini udah 10 menit aja nih, baru aku doang yang ngomong. Karena memang finansial tuh masalah paling krusial sih di pernikahan. Yang perlu dikulik ya. Jadi memang wajib pertama-tama ya diskusinya masalah finansial. Betul. Ya udah, ini karena udah sesi yang keduanya udah habis. Okay. Nanti berarti sesi ketiga waktunya kamu nih yang ngasih apa ya? Apa yang perlu didiskusikan? Hal apa yang perlu didiskusiin sebelum kamu menikah. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Ngomongin tentang yang harus didiskusiin ada. Ini habis makan kenyang, alhamdulillah. Jadinya rada belibet. Dengan energi baru tentu aja ya. Tadi kita udah ngobrolin tentang hal-hal yang perlu didiskusiin. Baru ngomongin tentang satu hal aja, itu satu sesi sendiri tuh. Ngomongin masalah finansial. Hal yang sangat penting untuk diobrolin dulu sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Entah itu perempuan, entah itu laki, perlu banget loh kalian berdua tuh sama-sama mengerti sebenarnya secara finansial itu cara pandang kalian tuh bagaimana, background kalian itu bagaimana, lalu ekspektasi kalian itu juga bagaimana. Itu penting banget karena dalam pernikahan tuh memang gak bisa dipungkiri ujung-ujungnya pasti ke arah materi gitu, masalah finansial. Dan keterbukaan di sisi finansial tuh sangat-sangat penting untuk keberlangsungan pernikahan itu ya. Betul banget. Kasarannya gini, waktu nikah itu kita kan harus terbuka banget tuh. Nah, latihannya sebelum nikah. Saat sebelum nikah tuh kamu ternyata tidak bisa terbuka dengan pasanganmu, mungkin harus introspeksi dulu deh, evaluasi dulu deh. Beneran gak sih kalian tuh udah siap untuk menikah atau belum gitu. Itu untuk finansial yang mungkin suatu saat kita harus kulik lagi lebih dalam ya. Karena itu ternyata bahasannya panjang. Bahasannya panjang dan bisa nyabangnya banyak banget. Nah, kita lanjut aja deh ke diskusi yang berikutnya. Apalagi nih Kak,
kalau masukan dari kamu tuh masukan dari aku nih. Finansial tuh udah harus jelas banget di awal ditanyain gitu kan, ekspektasinya bagaimana, backgroundnya bagaimana. Nah, kalau dari kamu Kak, Kok dari ada masukan apa nih buat adik-adik kita nih? berdasarkan pengalaman juga ya. Yes. Karena ya sama kayak kamu, aku awal nikah ya cuma sekedar karena cinta, karena udah kerja, daripada jauh-jauhan mending langsung dihalalin. Jadi cukup dari itu. Dan ternyata memang kalau dari aku tambahannya, komitmen keduanya ini mau apa di pernikahan itu. Itu udah harus diobrolin Udah sebelum harus nikah. diobrolin. Komitmen ini include apa aja? Komitmen tuh kan luas banget Luas ya, ya. kalimatnya ya, general sekali gitu. Spesifiknya apa? Kalau dari aku tuh bisa misalnya nanti kalian setelah bersama mau punya anak atau enggak. Karena ada yang pengen married without have a kid gitu kan. Nah, Ada yang pengennya kayak child free child gitu free. kan. Ada yang pengennya cuma 1 atau ya Ada yang pengen 5 gitu. kan akan kasihan sekali ketika suaminya pengennya anakku banyak lah, tapi kan yang lahirin kan cewek. Istrinya, Kita nggak tahu mental apa yang akan dihadapin istrinya Terus itu. pengen langsung atau pengen ditunda, itu juga harus diobrolin Harus ya gak sih? diobrolin, karena ya kesehatan mental waktu after marriage itu juga penting banget. Apalagi masalah anak ya. Kalau apa namanya kan anak yang bahagia itu akan lahir dari ibu yang bahagia. Betul. Jadinya kalau misalnya obrolan punya anak berapa kayak gitu nggak diomongin, atau misalnya mau pacaran dulu deh berdua baru punya anak itu nggak diobrolin, jadinya begitu nanti misalnya nikah ternyata istrinya belum siap, ujuk-ujuk punya anak, abis gitu kadang ada yang habis punya anak adiknya Ternyata masih kena ada mental gitu kan. makanya ada juga yang ibu-ibu yang akhirnya apa namanya istilahnya tuh kalau Baby blues. baby blues. Apa-apa. Jadi ya pertama komitmen tentang anak, yang kedua Oh ya, by the way ya, tentang anak juga nih menurut aku, yang seringkali lupa diobrolin. Aku rasa nih lupa diobrolin karena termasuk pembahasan yang inklusi gitu, maksudnya yang nggak semua orang menyadari ke arah sana gitu. Adalah what if yang pertama, what if salah satu dari kalian tuh ternyata mandul. nah Ya kan, pengen punya anak, dua-duanya pengen punya anak, tapi ternyata secara biologis nggak bisa. Terus yang kedua, gimana kalau punya anak tapi berkebutuhan khusus? nah, Itu aku penerimaannya rasa, seperti apa gitu itu kan aku ya. rasa adalah sebuah pembahasan yang walau orang mungkin bilang, aduh gak usah deh mengandai-andai kejauhan gitu. Jangan ngomong yang jelek-jelek dulu, ada yang kayak gitu, tapi itu perlu. Tapi itu ternyata perlu loh, karena aku tuh pernah ya, ini aku share juga di Instagram aku tuh pernah dapet cerita dari seorang wartawan, dia pernah ngobrol sama seorang ibu yang punya anak autistik. Saat tahu anaknya autistik, di umur tertentu makin kelihatan autistiknya gitu, keluarga lakinya, berarti keluarga suaminya gak terima. Bahkan si suaminya pun gak terima dia punya autistik. Tahu gak? Ternyata buat mereka pandangannya adalah anak autistik ini adalah salah istrinya, salah si ibu gitu. Jatuhnya dicerai dong. Jadi edukasinya juga nggak nyampe Nah, ya. berarti edukasinya nggak nyampe. Nah, menurut aku tuh kesetaraan tuh juga ada di sini nih, gitu. Iya. Cara pandang kita tuh bisa paling nggak tuh punya pemahaman yang sama tuh dari sini nih pentingnya gitu. Sama nggak kita memandang tentang kemandulan misalnya, tentang infertility misalnya, sama nggak kita mandangnya? Ada yang mandangnya itu salah perempuan, ada yang mandangnya itu memang udah ketetapan Allah, ya kan? Ada yang mandangnya kalau misalnya Allah mengatakan kita nggak bisa punya anak, aku terima karena aku menikah untuk hidup sama kamu. Iya, bisa jadi kan. Ada yang kayak gitu kan, tapi kan ada yang mikir nggak mau, pokoknya gue maunya punya anak. Kalau sampai gue nggak punya anak, antara lo gue ceraiin atau gue nikah lagi. Nah, ada yang kayak gitu. pemikiran kayak gini itu harus kita pahami bahkan sebelum menikah loh. Karena kan kita kan pengen tahu kita nikah sama laki-laki yang cara Seperti berpikirnya apa. kayak apa gitu. Cara berpikirnya itu sesuai nggak sama cara berpikir kita. Kita nyebutnya kolot nggak nih gitu kan misalnya gitu kan. Tapi kalau buat dia itu tidak, hal itu tuh adalah bisa dibicarakan, itu baik, itu enak, ya udah silahkan. Tapi kalau ternyata nggak sama, ya patut dipertimbangkan karena kita nggak pernah tahu. Apalagi sekarang itu memang ada cek kesehatan pranikah. Nah, Jadi misalnya kayak kemandulan apapun juga udah bisa dicek. oh itu Ada- juga boleh tuh. Dulu aku jadi inget mendadak teman aku yang sekarang stay di Australia, dia juga gitu sama calon istrinya.
Bahkan kalau dia bukan yang pacaran lama ya, baru kenal aja, tapi dia pengen serius memang. Dia tuh minta ke yang perempuan. Temen aku nih laki. Karena temen aku yang laki ini, dia memang sudah dari awal bilang, kalau dia jujur dari awal, dia bilang kalau dia menikah untuk punya anak. Oh, Nah, jadi ini udah jujur nih, enak enak kan? kalau kayak gitu. Sehingga perempuan kan bisa milih oh ternyata kamu pengen nikah punya anak, enggak aku nggak pengen punya anak, ya udah kita nggak bisa nikah. Simple tanda kutip ya, itu simple Minimal gitu. sesayang-sayangnya udah bisa cut pelan-pelan dari sekarang gitu. Bukan sesayang-sayangnya, malah belum sayang belum banget kenal ya. hanya mereka baru ketemu, teman aku memang cari istri Cari calon gitu, istri lah ya. dan dia sudah suka sama perempuannya, perempuan sudah suka sama lakinya, tapi kan hubungannya belum jauh. Jadi lakinya bilang, aku ingin hubungan kita naik level gitu kan, tapi sebelumnya mau cek kesehatan, mau nggak gitu, karena aku menikah untuk punya anak gitu. Si teman aku tuh memang udah umur 40 lah, 40-an lah ya, di bawah 45 tapi. Misalnya dia nggak mau nunggu lah, jadi cari yang pasti aja. Cara salah satunya ya kamu tes dulu. Semua biaya dibiayain sama yang laki. Alhamdulillahnya yang perempuan mau. Yang perempuan mau, akhirnya tes dan sebagainya, ya termasuk fertility-nya, apanya kayak gitu. Nah, aku rasa yang kayak gini nih juga bukan berarti gini ya. Menurut aku ya, yang misalnya jadi perempuan pun kalau bisa berpikiran terbuka juga, jangan sakit hati gitu maksud aku. Kalau misalnya kamu nggak mau, nggak apa-apa, tapi berarti laki ini bukan untuk kamu, bukan jodohmu. Iya. Karena dari awal kalian udah nggak sevisi. Iya. Jadi buat apa? Gitu. Karena saat ternyata tujuan menikahnya sudah berbeda, jangan memaksa bahwa nanti kalau udah nikah juga bakal sama. No. Kita jangan berpersepsi menikah untuk merubah orang ya. Iya. Ya itu kan? Sering banget tuh. Jangan mengira bahwa tenanglah, ntar kok nikah. Pernikahan itu adalah tempat untuk dapat merubah seseorang. No. Kamu nikah sama orang A, saat kamu dalam pernikahan orangnya ya A. Bukan berarti kalau ini nikah nih orangnya A, abis akad orangnya berubah jadi C. Nggak mungkin. Orangnya sebelum nikah bentuknya segitiga, abis nikah langsung bulat, nggak bisa. Jadi kamu pengennya nikahnya sama yang bulat, berarti cari yang bulat. Gitu. Daripada misalnya ternyata nggak sesuai ekspektasimu, akhirnya jadinya lari ke cari yang bulat deh, ternyata dia nggak bisa jadi bulat nih, gitu kan. Jadi benar. Jadi aku bilang tadi pelajaran sih buat aku juga, buat adik-adik juga, yang dilakukan teman aku itu realistis, karena dia sudah tahu keinginannya apa. Keinginannya adalah menikah untuk punya anak, jadi dia meminta calonnya untuk periksa tes kesehatan, salah satunya fertility, dicek semuanya. Kalau ternyata Tuhan berkata lain, udah positif semuanya, bagus semuanya, fertilitasnya bagus, waktu nikah nggak punya anak, itu sudah di luar kuasa. Yang penting kan udah ada ikhtiar di depannya. Cek kesehatan itu tuh ya udah. Iya, kayak gitu. Itu sih, itu tambahan aku kalau punya anak sih. Sama yang tentang ABK, karena kita tuh nggak pernah tahu, apalagi kalau autistik ya. Autistik itu kan tidak bisa dicek dari awal, sis. Kalau yang lainnya tuh katanya bisa ya, dilihat dari lagi mengandung aja, itu bisa dilihat gitu. Tapi kalau autistik tuh belum bisa dilihat, ilmunya belum nyampe ke sana. Ketahuannya biasanya di umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Yang lain tuh maksudnya kan misalnya ada kelainan apa? Ada kelainan-kelainan lainnya tuh biasanya waktu hamil tuh bisa dilihat, tapi kalau autistik tuh belum, ilmunya belum nyampe. Mungkin entah 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin bisa, tapi untuk saat ini ilmunya belum gitu. Nah, itu gimana? Obrolin. Obrolin sama si lakinya, sama si perempuannya ini obrolin. Biar kita tahu sudut pandang. Sayang, if only nih kita hamil, lalu kita nih yang hamil dua-duanya nih, suami istri gitu. Kita hamil dan kita melahirkan anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana kamu memandangnya? Mungkin ada yang kayak tadi misalnya, aduh aku nggak bisa deh, keluarga aku nggak akan bisa terima. Itu ya udah gitu, diobrolin lagi gitu. Terus kalau misalnya dia bilang kalau memang ketetapannya begitu dari Allah, aku terima. Yang jelas kita ikhtiar yang sebaik-baiknya. Hamil dijaga, apalah yang gitu. Kita menjaga proses kehamilannya itu gimana biar lancar. Selanjutnya ketetapan Allah lah yang betul. kita akan jalani. Jadi memang pada dasarnya adalah
dengan berdiskusi kita tuh bisa tahu pola dan cara berpikirnya. Gimana sih dia nyampe ke titik A? Cara mikirnya tuh gimana sih dari titik sini nyampe ke sini tuh cara mikirnya gimana? Kalau cara mikirnya udah nggak setara sama kita, itu mendingan udah mulai kita pertanyakan deh, apakah kita bisa dengan yang seperti ini? Karena kita nggak bisa ngubah orang. Karena ya lagi-lagi pernikahan tuh kan komitmen kalau bisa ya seumur hidup. Jadi ya perlu dipertimbangkan dari awal cara berpikirnya sama atau enggak, tujuan pernikahannya sama atau enggak, dalam arti ya mau punya anak kayak gimana. Kalau anak kita kayak gini, sikap kita kayak gimana, kamu mau membersamai aku atau nanti aku akan berjuang sendiri nih. Nah, Kan banyak kan istri yang kena mental tuh karena ngerasa berjuang sendiri. kalau itu memang rada susah sih memang ya. Tapi ya semoga aja dengan berbincang bisa nemu jawabannya ya. Karena zaman sekarang pun juga nggak mudah ya. Kebanyakan laki-laki memang tidak urun gitu dalam tumbuh kembang anak, dalam ngurusin rumah, urusan domestik itu sebagian besar entah kenapa gitu itu enggak urun gitu. Tapi minimal bolehlah diobrolin lah. meskipun kayaknya aku nggak bisa deh ngurus anak, aku selain kamu, nggak apa-apa, aku deh yang ngurus anak. Tapi kamu tahu kan cara bahagiain aku. Minimal kalau aku happy, aku bisa jaga anakku dengan happy. Nah, kan nggak kayak apa-apa gitu. itu diobrolin aja. Obrolin lah pokoknya. Oke, tadi kamu kan bilang komitmen ya. Komitmen. Yang pertama masalah mau anak berapa, Mau anak berapa? mau punya anak atau enggak. Terus kalau misalnya anaknya ternyata berkebutuhan khusus bagaimana, atau kalau ternyata nggak bisa punya anak bagaimana. bagaimana. Terus apa lagi Kak? Terus rumah. Misalnya pertama kita mau langsung ngontrak dulu aja sampai kekumpul duitnya, atau mau pondok mertua indah, atau mau langsung beli aja nih kita nyicil. Nah itu kan juga balik lagi, kalau misalnya kayak nyicil gitu tuh kan finansialnya cukup nggak? Balik lagi ke finansial juga gitu. Itu harus bener-bener diobrolin dengan sebaik-baiknya, dengan hati selapang-lapangnya. Karena kalau misalnya jawabannya adalah, aduh, kalau misalnya ngontrak sayang uangnya, kita tinggal sama orang tua dulu ya, misalnya sama mertua nih berarti nih. Yang perempuan harus tahu betul dia kuat apa enggak, mau atau enggak, bisa menempatkan diri, kenal enggak ya, misalnya pertama nih kenal enggak sama ibunya dan keluarga suaminya gitu. Sudah kenal nih misalnya, kira-kira sanggup enggak hidup dalam satu atap gitu. Terus mau sampai berapa lama itu juga harus diobrolin. Gini Mas, misalnya harus tinggal sama orang tua, Mas punya target berapa lama? Gitu. Oh 1 tahun deh, oh 2 tahun deh. Kalau 2 tahun insya Allah bisa deh Mas. Tapi kalau lebih dari itu jangan ya, aku nggak bisa, gimana? Gitu. Atau bisa jadi misalnya pasangannya, ini karena mamaku udah tua dan sendirian, kayaknya mama akan ikut kita. Misalkan kayak gitu juga, gimana nih pasanganmu mau nggak menerima keadaan itu? Balik lagi diobrolin, dan kalau bisa ya, kalau bisa dalam obrolan ini harus jujur. Jujur sama diri sendiri, jujur sama pasangan. Bener, tapi yang penting diri sendiri juga sih ya. Jujur sama diri sendiri. Karena jangan sok-sokan bilangnya bisa. Karena nggak mau kehilangan pasangannya, karena aku sayang gini. Udahlah pokoknya sekarang iya aja dulu, jangan kayak gitu. Jadinya fake ya. Jadinya iya-iyain aja, padahal sebenarnya nggak kuat gitu. Padahal sebenarnya dongkol. Padahal misalnya. tujuan ngobrol utamanya adalah kita ini cocok nggak sih dengan idealisme gitu. masing-masing ini gitu kan. Apa ya, memang kesannya aduh ribet banget sih mau nikah gitu. Tapi gimana ya, kita tuh udah terlalu banyak belajar sama situasi yang pernah kita jalani pun dan yang terjadi di sekitar kita, bahwa ternyata obrolan ini nih yang penting. Karena memilih pasangan itu tuh seumur hidup, dan seumur hidup tuh lama banget loh. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya udah punya anak, misalnya aduh mau pisah tapi demi anak, akhirnya kan tersiksa sendiri juga sendiri kan. gitu ya kan. Jadi memang pada dasarnya sepahit-pahitnya obrolan, seribet-ribetnya obrolan itu memang harus dilakuin. Demi kelancaran di depannya. Pun misalnya ternyata tidak mendapatkan hasil yang diinginkan di obrolan pertama dan akhirnya harus pisah, ya berarti memang bukan jodoh. Memang bukan dia. Gitu. Percayalah bahwa Allah itu akan memberikan jodoh terbaik yang akan kamu syukuri nantinya.
gitu. Jadi jangan asal pilih lah ya intinya ya. Jangan Gitu. beli kucing Jangan dalam hanya karung. jangan hanya dikejar-kejar sama umur atau karena kebucinan yang menggelapkan mata sehingga sebenarnya red flag tapi karena buta karena cinta jadinya kelihatannya warna-warni gitu padahal udah merah warnanya gitu. Jangan. Iya, apalagi masalah umur ya. Kadang orang tuh, aduh aku udah 30-an. Udah, sekarang tuh bukan masalah waktu yang tepat kamu nikah kapan, tapi orang yang tepat. Betul Gitu kan. banget. Ini apa ya? Obrolan dari kakak-kakak. Bukan bermaksud Untuk- menggurui, bukan tapi kita bermaksud untuk hanya menggurui, berbagi cerita. berbagi kisah cerita. Aduh Dek ya, kalau misalnya kamu tahu ya, Dek. kisah tentang pernikahan itu banyak banget. Ini cuman sekelumit, bayangin kita cuman ngobrol di 3 sesi. Tiap sesi cuman 10 menit. Jadi cuman sedikit yang kita obrolin. Padahal kisah tentang pernikahan tuh banyak Bisa banget. jadi ngelebihin buku Harry Potter. Nah, sehingga bisa dijadikan pelajaran bukan buat nakut-nakutin menikah, enggak, tapi lebih bijak dalam memilih pasangan sebelum menikah. Menikah. Karena saat kamu sudah menikah dengan pasanganmu, kamu harus berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kan pernikahan itu. Ya tujuannya komitmen itu tadi. Jangan Gitu. sampai pisah. Semoga even though misalnya pisah ya kita wallahu alam. Makanya Iya, kita iya, kan ngobrolin ini, diskusi ini kan supaya pernikahan itu untuk selamanya, ya kan. Jadi diskusi yang baik-baik lah, dengan bahasa yang paling baik lah gitu. Pasangan yang baik, laki dan perempuan, insya Allah akan enak kok diajak diskusi. Iya. Kalau udah nggak enak diajak diskusi, itu tuh udah tanda loh, tanda. Baru belum kejadian aja diskusinya berat, apalagi Nah, waktu di dalam pernikahannya kan ya. Waktu mau diskusi maju mundur, takut si pasangan marah misalnya, atau waktu mau diskusi takut jujur karena takut kehilangan. Itu aja sebenarnya kamu harus jujur ke diri sendiri. Jangan-jangan memang ini tuh bukan untuk dibawa ke pelaminan. Jangan-jangan karena Bener. pernikahan itu isinya ngobrol, Nah, isinya bener. diskusi. Kalau misalnya kamu untuk diskusi dan mengutarakan pendapatmu aja kamu ketakutan, takut ditinggalin, takut kehilangan, jangan-jangan memang bukan dia. Ya ambil bagusnya lah dari obrolan kita ini. Iya. Ambil bagusnya ya adik-adik dari obrolan kakak-kakak ini. Semoga aja bisa jadi bahan berpikir kamu, sehingga nantinya kamu bisa ajak calon pasangan kamu, calon suami atau calon istrimu untuk ngobrol, untuk berdiskusi kayak gitu. Ya udah, sampai ketemu lagi deh di ngobrol sama Mrs. Devi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah. Ntar kita ngobrolin yang lain lagi. Oke.